Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah journal reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Wheel of Fortune, terus dua cawan, 7 tongkat, 7 koin, The Hierophant, 8 tongkat, Page of Swords, kartu Strength, dan kartu 1 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Wheel of Fortune nih, yang melambangkan roda perubahan ya. Oke, jadi ceritanya Aries sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mencoba nih untuk melakukan perubahan besar ya dalam kehidupan kalian, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin ada yang pernah mencoba melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis, ya, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba ubah Aries sekitar bulan April ya, dan tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang telah menikmati semacam keberuntungan baru sekitar bulan April ya, Wheel of Fortune. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 2 cawan. Jadi sepertinya ada upaya juga ya untuk terus menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai ya. Mungkin dengan orang-orang di tempat kerja ya. Jadi intinya ada upaya untuk selalu menjaga hubungan tersebut agar lebih akrab ke depannya sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 tongkat. Jadi sepertinya memang ada perjuangan besar juga Aries yang pernah kamu lakukan gitu ya sekitar bulan April. Nah, jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba perjuangkan? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi berjuang untuk mendekati seorang ya, mungkin lagi berjuang untuk menyelesaikan masalah, berjuang untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi intinya ada semangat pantang mundur untuk memperjuangkan target masing-masing sekitar bulan April ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya selama bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti memang ada satu hal gitu yang perlu untuk dievaluasi ulang kembali, ditinjau ulang kembali gitu ya sebelum melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi meninjau ulang kondisi dalam keuangan, pekerjaan, mungkin lagi meninjau ulang hubungan cinta yang pernah kamu jalani, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan proses evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. 7 koin. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti pikiranmu akan tertuju sekali ke dalam sebuah organisasi besar ya, seperti pekerjaan ataupun perusahaan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan misalnya, mungkin lagi mencoba juga ya untuk mengejar target dalam sebuah organisasi besar ya. Jadi intinya pikiranmu sangat tertuju ke dalam sebuah organisasi Aries sekitar bulan Mei ya, The Hierophant. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei ada upaya juga untuk lebih berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada hal penting gitu yang perlu untuk segera dibicarakan sekitar bulan Mei nanti ya, 8 tongkat. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang ya. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu Page of Swords. Jadi sekitar bulan Juni nanti memang hatimu agak sedikit penasaran Aries. Mungkin ada satu hal gitu yang ingin kamu korek informasinya lebih mendalam nantinya. Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi mencari kejelasan mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira informasi apa, kejelasan seperti apa yang masih kamu butuhkan ya sekitar bulan Juni. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Strength. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti memang ada kesabaran tinggi juga ya, ketekunan luar biasa untuk menghadapi kondisi apapun juga. Misalnya mungkin lagi belajar nih untuk terus bersabar ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi sabar juga ya, tekun selangkah demi selangkah untuk mewujudkan tujuan masing-masing nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi untuk bulan Juni nanti pikiranmu kembali lebih jernih kok ya, mampu melihat jernih ataupun berpikir dengan lebih jernih ketika mengambil keputusan misalnya, mampu berpikir jernih untuk mencari jalan keluar, mampu berpikir jernih untuk mengejar tujuan, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu untuk menentukan langkah yang terbaik sekitar bulan Juni ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar.
Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu di Hierophant ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mencoba melakukan perubahan besar tadi ya, Wheel of Fortune, dalam sebuah organisasi besar juga. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika menyelesaikan pekerjaan di kantor, ketika mencari uang, mungkin lagi mengubah caramu untuk mengejar target dalam sebuah organisasi ya, mengubah caramu ketika ingin memperbaiki masalah dan lain-lain. Jadi kira-kira perubahan apa yang pernah kamu lakukan ya dalam sebuah organisasi besar, Aries ya. Bagian lain sepertinya memang ada semacam keberuntungan baru juga kan, Wheel of Fortune yang pernah kamu dapatkan dari sebuah pekerjaan ataupun dari sebuah perusahaan. Ya cukup bagus energinya sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi sepertinya sekitar bulan April ada upaya untuk lebih kerja keras ekstra. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki ataupun menjaga hubungan ya 2 calon tadi dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai dan lain-lain. Bahkan mungkin ada juga yang lagi kerja keras sebenarnya untuk bekerja sama dengan orang tersebut bahu-membahu untuk mengejar tujuan tertentu sekitar bulan April ya, 3 tongkat. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasannya. Jadi sepertinya untuk bulan April memang ada perjuangan besar tadi 7 tongkat yang pernah kamu lakukan. Walaupun di sisi lain memang hatimu agak sedikit bingung di sini ya, 7 cawan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu, Aries ya. Ini sudah terjadi sebenarnya sekitar bulan April. Oke? Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu hadapi selama ini sambil melakukan proses evaluasi ulang 7 koin tadi ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk meninjau ulang situasi yang pernah kamu hadapi untuk menemukan ya letak sumber permasalahannya, datangnya dari mana, jalan keluarnya seperti apa, penyebabnya apa yang perlu dilakukan dan lain-lain ya. 7 koin ya, evaluasi ulang gitu terhadap sumber kekurangan yang pernah kamu hadapi selama ini. Oke? Di tengah-tengah lihat ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya nih untuk terus membangun kehidupan kalian, terutama yang berkaitan langsung dengan sebuah organisasi besar tadi di Hierophant. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk membangun karir, bisnis ya, mungkin lagi membangun pekerjaan kalian ke arah yang lebih baik nantinya. 3 koin ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian ataupun dukungan ya. Jadi sepertinya ada upaya gitu untuk memberikan dukungan, perhatian kepada seseorang. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang akan menerima dukungan ataupun perhatian dari orang lain, dan semuanya itu akan kamu bicarakan, Aries. 8 tongkat ya, mencoba untuk lebih berkomunikasi untuk mendapatkan perhatian, dukungan dari orang lain nantinya. 6 koin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Ace of Wands ya. Jadi sekitar bulan Juni nanti ada semangat baru, gairah baru ya. Untuk apa? Untuk mencari kejelasan, untuk mencari informasi penting tadi, Page of Swords ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada pemikiran mendalam yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dan keputusan, sambil terus bersabar dan lebih tekun nantinya ya, kartu strength. Oke? Jadi kira-kira apa pemikiranmu di sini ya. Dan terakhir di bawahnya ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada sebuah rencana baru, taktik baru ataupun strategi baru yang akan kamu kembangkan sambil berpikir dengan lebih jernih nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu untuk menyusun rencana penting 7 pedang sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.